Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, nama saya Oswald Husni Besi, NIM 19130053, Prodi Teknik Informatika Diploma 3, kelas B. Baik, di sini saya dari kelompok 2, tugas makalah tentang UU ITE tentang pembayaran berita palsu atau hoax. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalah. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di dunia. Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di depan umum. Menurut undang-undang ini, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat, dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Kata Surayato 2014, salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik, ataupun saran melalui jaringan sosial. Yang dimiliki penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang bermacam-macam. Di satu sisi dapat memberikan dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru secara khusus perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang cyber dan hukum cyber, serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya atau cyberspace, cybercrimes, Sitom Paul, dan 2012-26. Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Tindakan pidana penghinaan atau ujaran kebencian, atau dalam bahasa
Inggris hate speech, serta penyebaran informasi bohong atau hoax di media sosial yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Tindak pidana yang dilakukan di media sosial tersebut, selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Dapat diamati dalam lingkungan sekitar kita, banyak yang berubah mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan. Jaringan media sosial seperti Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, Instagram, BBM, Line, ternyata memiliki posisi yang sangat penting, yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik. Dapat berpartisipasi langsung dengan sharing informasi dengan pihak-pihak yang terpercaya seperti teman dan keluarga. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan dalam tindakan pidana tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat, kata Remi Sedeni tahun 2009. Istilah hoax sekarang ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan begitu akrab di kalangan pengguna sosial media. Bahkan istilah ini sudah tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI dengan menggunakan ejaan hoax. Kata hoax dalam KBBI dikategorikan sebagai ejektiva dan nomina. Seperti ejektiva, kata hoax berarti tidak benar, bohong. Namun hoax juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti berita bohong. Hoax adalah satu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha yang menipu atau mengkali pembaca atau pendengarnya untuk mempunyai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, blog, dan lain-lain. Sedikitnya ada 4 hoax yang sering beredar di masyarakat melalui internet. Yang pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah satu, tapi dianggap benar karena diceritakan secara turun-temurun. Yang kedua, glorifikasi dan dominasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, dominasi adalah mempersepsikan suatu seburuk mungkin, seolah tidak ada kebaikan sedikit pun. Yang ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Yang keempat, info sesaat, yaitu informasi yang faktanya dicampurkan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga media seolah-olah benar. Sampai batas tertentu hoax bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan
kekerasan sehingga perpecahan. Sebuah negara pun bisa berantakan karena penyebaran hoaks yang masif. Berita hoaks yang banyak beredar terutama di media sosial seperti dikatakan co-founder prophetic. Safik Ponit mengatakan jenis hoaks yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8%, masalah SARA sebanyak 88,6%, kesehatan 41,2%, makanan dan minuman 32,6%, penipuan keuangan 24,5%, iptek 23,7%, berita duka 18,8%, candaan 17,6%, bencana alam 10,3%, dan lalu lintas 4%. Menurut Safik, hoaks ini akan memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Kontennya bisa berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoaks akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif yang membahayakan bagi terjadinya disintegrasi bangsa. Hoaks juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak, atau mengadakan hura-hura pemberontakan. Biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitas partai politik, pidato yang berapi-api dan mempengaruhi massa. Hoaks juga merupakan propaganda negatif di mana upaya yang disengaja dan sistematis yang membentuk persepsi, manipulasi alam pikiran atau kognisi untuk mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respons sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Berita hoaks yang bernada provokatif, fitnah, dan agitasi sangat berbahaya bila dilakukan secara terorganisir karena dapat menimbulkan yang lebih luas. Berbagai permasalahan mulai muncul akibat tidak sesuai harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan regulasi pemerintah Indonesia mengenai media, yaitu Undang-Undang Penyiaran sebagai langkah perbaikan situasi politik secara pasca reformasi, sehingga sekarang Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan konsumen jaringan dan jasa telekomunikasi dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi elektronik berupa internet yang menimbulkan bentuk kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Sebagai dasar munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menyebarkan berita bohong atau hoaks merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukum pidana dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita hoaks menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Frasa menyebarkan berita bohong memiliki ketentuan serupa dalam pasal 390 KUHP. Menurut Susilo tahun 1991, berdakwa hanya dapat hukum dengan pasal 390. Apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar bohong, meskipun demikian, dengan munculnya undang-undang ini masih banyak
faktor-faktor menyebabkan terus bertambahnya kasus tindak pidana penyebar berita bohong atau hoax terjadi. Salah satu faktor penyebabnya yaitu dalam proses penegakan yang disertai dan keaktifan pihak terkait. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang akan bisa memproses apabila ada laporan dan pengaduan. Karena hoax adalah termasuk delik adunya, yaitu delik yang hanya akan bisa diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait. Dalam hal ini, pihak terkait adalah pihak yang mendengar, melihat, dan mengalami ataupun pihak yang berkepentingan atas itu. Pada satu tahun terakhir tercatat beberapa tindak pidana penyebar berita hoax, berita bohong atau hoax di media sosial. Salah satunya adalah kasus dari Ratna Sarumpait yang membuat heboh dengan menyatakan melalui media sosial berdasarkan pada putusan nomor 200 garing pidana SUS garing 2019 PN JKT Selatan berdakwa atas nama Ratna Sarumpait pada tanggal 19 Juli 2019. Dalam hal ini, Ratna Sarumpait dianggap telah menimbulkan rasa benci dalam masyarakat terhadap seorang yang disebut telah melakukan penganiayaan dirinya. Hal tersebut menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Akan tetapi kasus ini, Ratna Sarumpait ini tidak dapat dijerat oleh pasal 28 ayat 2 karena belum membuat semua unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Maka dari itu kasus berdakwa Ratna Sarumpait berbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sebagaimana diatur diancam pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik khusus terkait pasal penyebaran berita bohong, yaitu pasal 28 ayat 2 yang menimbulkan pemahaman yang multi tafsir karena masih belum jelas atau kabur terkait unsur-unsur yang secara terkandung di dalamnya dan harus ada batasan-batasan terkait suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada sosial media. Salah satu unsur yang memuat rasa kebencian dalam dijatuhi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sedangkan makna kebencian di sini belum tentu rasa benci yang seperti apa, rasa benci terhadap siapa, dan sebesar apa akibat ditimbulkan. Maka dari itu menurut penulis pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik belum bisa mempertanggungjawabkan atas kasus penyebaran berita bohong atau hoax yang semakin sering terjadi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penanganan terhadap kasus penyebaran hoax di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang teknologi ini telah mengakibatkan lumpuhnya kerugian besar bagi negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi transaksi elektronik sebagai salah satu saran untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang sangat dipengaruhi banyak faktor. Salah satu di antara adalah merumuskan keindahan hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penyebaran berita hoaks secara sah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik dapat memberikan efek jera terhadap perlakuan tindakan pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, terkait banyak kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia, penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, yang berikut 1.2 identifikasi masalah. Baik, nama saya Megi Ratulobo, saya dari Prodi TID 3 kelas B. Saya akan melanjutkan mempresentasikan makalah kami. Identifikasi masalah. Dilihat dari latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Pengaruh berita bohong atau hoaks terhadap perilaku pengguna user media sosial pada kalangan masyarakat. Banyak terjadi penyebab berita bohong, hoaks di media sosial dapat menimbulkan konflik, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta fitnah. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan pidana penyebar berita bohong atau hoaks di media sosial yang semakin menambah tiap tahunnya. Upaya pengakuan hukum mengenai kejahatan hoaks di media sosial sebelum bisa mengatasi dengan optimal. 5. Tidak memadainya peraturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial sehingga masih ada oknum utama yang tidak terjerat hukum. 1.3 Pembatasan masalah. Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan. Berikut batas-batas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Hoaks atau berita bohong atau hoaks di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. 1.4 Rumus masalah. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. 1.5 Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Tujuan kasus. 2. Tujuan khusus. A. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai bagaimana peraturan hukum yang mengatur mengenai tindakan pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.
untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. 1.6 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial dan diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhususnya bidang hukum pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia dan juga untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. 2. Secara praktis. A. Bagi penulis, manfaatnya yang diharapkan para akademis yang mempelajari hukum akan memiliki tambahan referensi. Segala informasi juga akan membuka pintu terhadap para akademisi dalam mencari formula untuk memecahkan permasalahan hukum serta minimnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia. B. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintah bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menerapkan hukum dengan baik, khususnya dalam hal kebijakan dan berkaitan dengan kejahatan hoaks yang dilakukan di media sosial mengingat masih cukup sering dan banyak terjadi kejahatan penyebab bohong atau hoaks yang dilakukan melalui media sosial. Manfaat yang diharapkan mempermudah tugas praktis hukum dan para penegak hukum dalam melakukan fungsi controlling terhadap perilaku masyarakat, karena apabila tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat tinggi, maka akan berbanding lurus dengan semakin menurunnya angka pelanggaran hukum. C. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami mengenai peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Halo, saya Melson Notek. Saya akan melanjutkan bab 2. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan pengertian. Di era informasi saat ini, kita dapat dengan mudah melihat sirkulasi informasi, baik itu berita ataupun gagasan lainnya, dengan sangat bebas. Maraknya peredaran hoaks tidak bisa dipungkiri lagi karena kemudahan media teknologi informasi untuk berbagi informasi satu sama lainnya hanya dengan beberapa kali klik menggunakan smartphone, sehingga tidak heran jika muncul adegan baru. Dalam perspektif global, saat ini hoaks bisa dikatakan sebagai isu global yang dihadapi oleh banyak negara. Secara konseptual, hoaks dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, kabar burung. Yang ketiga, konspirasi teori. Keempat, berita satir. Kelima, kesalahan pernyataan dari politisi.
Dan yang keenam, laporan yang salah atau menyesatkan. Mengacu pada pendapat EU di atas, menjadi menarik untuk lebih dalam tentang arti dari terminologi. Menurut Kamus Webster diinformasikan bahwa informasi yang salah sengaja disebarkan untuk memperdaya atau menipu. Disinformasi berasal dari bahasa Rusia. Selain penjelasan terminologi di atas, maka muncul pertanyaan, bagaimana pengaturan informasi menurut hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Ilmu Teknologi. Dari sistematika, Undang-Undang IT terkait dengan informasi, hanya ada 2 pasal yang paling dekat mengaturnya, yaitu pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang IT. Dari pasal 27 antara lain tentang informasi yang melanggar kesulitan muatan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Sedangkan pasal 28 memuat antara lain tentang berita bohong sehingga menyesatkan konsumen yang melakukan transaksi elektronik, dan informasi yang disebarkan untuk menyebar kebencian, permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari 2 pasal pada Undang-Undang IT, maka pasal 28 terkait menyebarkan informasi kebencian dan permusuhan terhadap SARA adalah pengaturan yang paling mendekati pengaturan tentang disinformasi. Apabila menunjuk pada pendapat, maka ada beberapa jenis hoax yang tidak diatur dalam undang-undang, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, konspirasi teori, dan kesalahan pernyataan dari politisi. Dengan penjelasan singkat di atas, pengaturan tentang informasi negatif seperti kabar bohong atau hoax diatur secara rinci dalam undang-undang. Selain secara terminologi juga tidak disebutkan. Ciri-ciri hoax. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan tidak cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokasi. Memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Ciri khas lain hoax adalah adanya huruf kapital, huruf tebal, banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi. Cara mengecek hoax sangat mudah, terutama jika berupa gambar atau foto. Jika berupa gambar atau foto, buka saja di Google, klik ikon kamera dan upload gambar yang dicek atau kopas untuk gambar yang akan dicetak kebenarannya. Jika berupa link, cek URL-nya dan cek kredibilitas situsnya dengan mengidentifikasi pemilik situs atau admin websitenya di menu halaman atau tentang kami. Jika informasi yang diduga hoax diperoleh di WhatsApp, tanyakan kepada pengirim dari mana ia memperoleh informasi tersebut. Berikut adalah pasal-pasal yang membuat berita hoax. Yang pertama, pasal 14. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak
pasti, yang berkelebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan kebenaran di kalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi menjawab pertanyaan Anda, hoax menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindakan pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang IT dan perubahannya, KUHP, serta Undang-Undang 1/1996. Undang-Undang IT bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoaks atau berita bohong, karena Undang-Undang IT hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Leonardo Meda akan melanjutkan bab 3. Bab 3 adalah penutup. 3.1 kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini menyimpulkan 1. Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial. Pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong sebagai di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi atau cybercrime, karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik. Yang kedua adalah aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial adalah ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan, yang mana perlu dirumuskan dengan memperlihatkan nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia, serta berperspektif teknologi informasi. 3.2 adalah saran. Yang pertama, penyidik dalam proses penyidikan selama belum dirumuskannya ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan, disarankan untuk melakukan upaya optimalisasi di lingkungan internal masing-masing. Yang kedua, pihak-pihak atau stakeholder terkait, terutama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislator dan bersama penyidik Polri serta penyidik PNS harus segera merumuskan ketentuan terkait siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen. Keberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dan penyelesaian. Ketentuan terkait kewenangan dan penanganan ini dapat dilakukan dengan perubahan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang ITE dan dengan melakukan perubahan atas ketentuan umum yang telah ada, yaitu perubahan KUHP atau UU Kepolisian. Sebagai dasar kewenangan penyidik Polri, kiranya formulasi ketentuan mengenai landasan kewenangan dan penanganan ini perlu diatur secara lebih spesifik dan tegas dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan penyidik, karena 112 dalam penyidikan cybercrime ini sangat dekat, bahkan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya
hak privasi. Diperlukan suatu formulasi ideal dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan penyidik demi terselenggaranya penyidikan penyebaran berita bohong yang optimal dan mengakomodir nilai-nilai universal terkandung di dalamnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.